Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Ini sebetulnya gaya bahasanya ironi. Gaya bahasa ironi. Muhammad, tidakkah kau melihat? Yang Nabi Muhammad gak melihat karena peristiwanya di zaman Bani Israel. Apa yang diperlihatkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang Muhammad yakin dengan informasi Al-Quran ini? Alladzina kharaju min diyarihim. Ada orang yang berbondong-bondong keluar tinggalkan negerinya. Diusir oleh satu kaum. Ada kaum lain yang hendak menjajah negerinya. Baik secara fisik maupun secara non-fisik. Baik secara politik, hukum maupun ekonomi. Tapi di ayat ini digambarkan, wahum ulufun. Sayangnya, mereka yang keluar tinggalkan negerinya adalah uluf. Apa artinya? Alfun, alfani, uluf. Bahasa Indonesia apa jadi? Ribuan itu jumlah sedikit atau banyak? Seandainya semua kuda zebra bersatu berbalik melawan cheetah, nggak kabur semuanya. Ya, cuma kalau ngajarin zebra kan susah, memang tabiatnya seperti itu. Seandainya bersatu kira-kira semua zebra menghadapi cheetah itu menang nggak kira-kira? Digecek bareng-bareng kan? Tapi hewan lah itulah, sudah ya. Pantas nggak manusia seperti hewan lari? Dikejar oleh satu cheetah. Nggak pantas kan? Inilah ironinya. Kenapa ada satu kampung, kenapa ada satu bangsa tertindas, terjajah? Orang tua bilang, jangan bodoh karena gara-gara bodoh kamu ditipu. Jangan miskin karena gara-gara miskin kamu dijajah. Jadi kamu harus pintar, kamu harus kaya. Kalau mau lebih kaya lagi nih secara properti, ini saya pakai ilmu praktik aja lah di hadapan akademisi. Tanah kita di Indonesia ini adalah bagian daripada akidah kita. Jangan mentang-mentang lo sekarang pegang sertifikat tanah, suka-suka lu jual tanah ke mereka. Kamu tuh penduduk baru di negeri ini. Setiap jengkal negeri ini dipertahankan dengan darah dan nyawa para pejuang. Jangan mentang-mentang lu pegang sertifikat, kemudian lu bisa jual seenak lu di sini. Kamu pendatang baru di negeri ini. Ingat sejarah. Begitu. Jadi tanahku bagian daripada. Setuju nggak? Seandainya penduduk negeri ini secara ekonomi pertanahan berpikir begitu, bersikap begitu, kira-kira Indonesia bakal kejual atau tidak? Apa yang terjadi sekarang? Karena tidak melihat tanahnya bagian dari akidahnya. Bahkan ada prinsip orang Jawa yang bagus saya lihat. Jangan pernah jual tanah sebelum ada ganti tanah yang lebih luas. Bukan yang lebih mahal. Jangan pernah jual rumah sebelum ada rumah lain sebagai penggantinya yang lebih besar. Dan jangan sampai kamu mati, kamu tidak mewariskan tanah dan kamu tidak mewariskan rumah. Dan jangan menjadi generasi yang tanah, air, dan udaranya semakin sempit di masa kelahiran kamu. Allahu Akbar. Kalau begini bangkit Indonesia insya Allah. Apa yang ingin saya ceritakan? Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Kok bisa ribuan orang keluar? Ini orang apa orang? Kalau betul-betul manusia, seberapapun kuatnya musuh dan kamu pertahankan negerimu, nggak boleh ribuan itu lari. Ribuan itu harus berbalik menjadi sebuah dari keramaian menjadi sebuah barisan, barisan menjadi sebuah kekuatan. Kanung bunyanun marsus lawan. Sebagaimana negeri ini akhirnya direzekikan tanah yang luas ini. Karena para pendiri bangsa ini adalah pejuang ekonomi sejati. Mempertahankan tanah, air dan negeri ini dari setiap jengkalnya dengan darahnya. Saya tidak tahu apakah bangsa ini sedang mati atau sedang hidup. Tapi saya ingin cerita dari sini. Kenapa mereka kemudian begitu hina di hadapan Allah diungkapkan dengan gaya bahasa ironi?
Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun limadha yakhrujuna wa hum ulufun ma baluhum hadarul maut. Takut. Orang-orang yang takut mati, di ayat ini Allah bilang kamu sudah harus mati sebelum waktunya karena kamu yang memilih mati dengan ketakutanmu. Faqala lahumullah, Allah yang bilang mutu, matilah kamu semua. Mati itu ribuan orang itu. Ini faktanya. Ribuan orang yang kabur dari negerinya itu mati karena dimatikan oleh Allah sebelum waktunya. Akibat gara-gara mereka takut. Summa ahyahum. Dalam tafsir, mereka dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka dihidupkan lagi, tapi tanda-tanda kematian di wajahnya masih ada. Meskipun mereka sudah dihidupkan lagi, diberi nyawa oleh Allah, tapi tanda-tanda kematian dari raga dan jiwanya adalah seperti bangkai berjalan, penduduk kuburan yang berkeliaran. Inilah bangsa yang mati. Hidupnya pun tak berguna.